pesawaran itu, saya menekankan anak-anak itu bisa melakukan pengurusan jenazah, menyolatkan. Baik. Seorang bisa memimpin khutbah dan kultum di masjid-masjid di masjid-masjid atau sekitar, musola sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabi pun. Ya pun. Jumpa lagi bersama saya Alifah Anas dalam podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Hari ini sudah hadir bersama saya Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran, Pak Junaidi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir bersama kami setelah beberapa kali reschedule jadwal ya Pak. Ini karena kepala madrasahnya sibuk banget kayaknya. Akhirnya hari ini kita bisa podcast bareng, ya, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran. Baik, Pak Jun, awal mungkin Pak Jun bisa menceritakan tentang profil dari MAN 1 Pesawaran. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk tampil di podcast di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Jadi sedikit cerita tentang MAN 1 Pesawaran ini. Jadi MAN 1 Pesawaran ini Madrasah Aliyah Negeri satu-satunya di Kabupaten Pesawaran. Dan letaknya itu berada di Desa Gunung Sugih, Jalan Kertasana nomor 1 Kedondong. Jauh nggak Pak dari ibu kota Pesawaran ini? Kurang lebih sekitar 10 kiloan lah. Oh, lumayan. Lumayan ya. Nah, MAN 1 Pesawaran ini dulunya Madrasah Al-Madani ya, swasta. Kemudian dinegerikan dan SK negerinya itu di tahun 2003. Oke. Nah, jadi sekarang sudah di 2004. Oke. Dan berarti sudah berumur 20-an tahun. Hampir Lebih, ya. 21 tahun. Iya. Hampir 21 Iya. tahun. Oke. Nah, sekarang ini tenaga pengajarnya itu berasal dari berbagai macam perguruan tinggi, baik S1 dan S2. Kemudian siswanya itu sudah mencapai 740-an. 740 dibagi berapa rombongan belajar, Pak? Rombongan belajar itu 22 rombongan belajar. Oke. Karena keterbatasan jumlah siswa kan sekarang dibatasi, sehingga jumlah siswa per kelasnya iya. Berapa tuh, Pak? 36 untuk Madrasah Aliyah. Oke. Berarti kelas 1 bukan kelas 1 ya, Pak? Kelas 1 sampai kelas 10 sampai dengan kelas 12. Oke. Iya. Per kelas 10-nya berapa rombel? 7. Kelas 11? 8 rombel, iya. Kelas 12. Kelas 12 7. Oke. Kenapa kelas 11-nya menjadi lebih banyak, Pak? Karena pada saat tahun lalu itu itu ada satu ruang kelas yang tidak dimanfaatkan karena pendaftarannya ya lumayan banyak, ya dimanfaatkan. Oh, oke. Baik. Nah, kemudian MAN 1 Pesawaran ini saya menjadi kepala sekolah yang sudah kepala madrasah yang sudah ke-7 kalinya. Iya. Artinya yang sebelumnya itu sudah ada 6 kepala madrasah yang terdahulu. Ya, dari mulai saat tahun 2003, kemudian saya sekarang baru sekitar Mei 2023. Ya. Sebelumnya di Min 5 Bandar Lampung. Min 5 Bandar Lampung ini salah satu min yang paling favorit ya Pak di Provinsi Lampung. Siswanya banyak dan lain sebagainya. Bedanya Pak Jun, setelah menjadi nahkoda madrasah sekelas ibtidaiyah, tiba-tiba langsung naik 2 grade jadi kepala madrasah aliyah. Gimana itu Pak Jun? Sebenarnya kalau untuk menjadi kepala madrasah itu sama saja. Iya, sama saja. Hanya objek yang kita hadapi itu yang berbeda. Oke. Di Madrasah Aliyah itu lebih luar biasa. Kenapa, Pak? Kita menghadapi anak-anak anak peserta sekolah madrasah sekolah dasar ya. Madrasah ibtidaiyah itu sekolah dasar.
Jadi itu lebih rentan kita. Rentan. Jadi kalau umpamanya kita salah mendidik, salah memberi contoh, itu dicontoh. Karena mereka masih awal mencari tahu. Anak sekolah dasar itu ya, madrasah ibtidaiyah itu. Kalau gurunya itu memberikan sebuah pembelajaran yang tidak lazim, betul, itu akan dicontoh oleh anaknya. Bahkan lebih baik dia mengikuti apa kata gurunya daripada orang tuanya. Betul. Itu tuh. Jadi hitam putih anak itu berawal dari ya sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kalau di Man, Pak? Kalau di madrasah aliyah itu kan mereka sudah bisa diarahkan. Jadi lebih menyenangkan mana, Pak Jun? Sebenarnya lebih menyenangkan yang lebih tinggi. Karena kita tidak terlalu susah-susah untuk memberikan sebuah pembelajaran otomatis. Tinggal kita kasih garis besar, berikan garis besarnya, anak-anak sudah bisa menilai. Nah, harusnya seperti ini, baiknya seperti apa. Tapi kalau untuk madrasah ibtidaiyah kan harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Baik. Contoh saya saya selaku kepala madrasah, kebenaran saya ini kepala madrasah yang latar belakang pendidikannya itu bukan dari keagamaan. Ya, latar belakang pendidikannya dari sekolah umum. Sekolah umum, S1, S2, ini juga sekolah umum. Sekolah umum dari sarjana pendidikan, Pak? Ya, sarjana pendidikan di pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Aslinya guru olahraga. Guru olahraga. Luar biasa ini. Dari guru olahraga menjadi kepala madrasah. Iya. Jadi pada saat ngajar sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah itu pengalaman ya. Saya itu kan di awal dengan membariskan anak kalau pendidikan jasmani di lapangan. Pada saat dibariskan itu anak-anak itu semangat gitu, ada kapal lewat bubar. Iya kan? Bubar kapal gitu. Kapal itu pesawat terbang maksudnya. Iya. Kita Pak, kapal itu yang laut, Pak. Ada kapal terbang, ada kapal laut. Oh iya. Kan ngajarnya anak sekolah dasar madrasah ibtidaiyah. Betul. Nah, terus setelah dibariskan lagi dibariskan lagi, itu rupanya pesawatnya itu menerjunkan tentara terjun payung atau ada kegiatan. Bubar lagi. Sampai akhirnya yang ketiga kali bubar tuh ya itu salah satu sedikit romantika uniknya untuk mengajar anak-anak sekolah dasar dan perlu kesabaran yang lebih. Kembali ke background Pak Junaidi selaku sarjana pendidikan kesehatan ya, magisternya juga magister kesehatan. Ini ada kesulitan nggak, Pak? Karena menjadi kepala madrasah kan fungsinya bukan hanya sebagai pengajar, tapi fungsi manajerial ya, Pak ya. Gimana nih, Pak Jun? Pada saat kita kuliah kan sudah dipelajari semua tentang bagaimana manajemen sebuah organisasi, lembaga, bahkan kita berkecimpung juga di beberapa organisasi. Jadi pengalaman kita. Tentunya kalau kita memang benar-benar memahami, insya Allah tidak ada hal yang sulit ya. Tinggal bagaimana nanti kita terjun di lapangannya. Bisa tidak menguasai lapangan gitu kan? Bisa tidak kita menguasai medan gitu untuk mencapai apa yang harus kita capai. Kalau menurut saya sih tidak ada kendala. Tidak masalah ya, Pak ya. Bahkan dengan background pendidikan yang berbeda dari contoh karena kita ada di madrasah aliyah ya di bawah Kementerian Agama, biasanya kan berbasicnya dari pendidikan agama ya. Betul. Tapi karena kita di pendidikan umum itu bisa memberikan hal yang berbeda, mewarnai gitu. Memberikan warna yang berbeda. Gitu. Baik. Jadi sebagai modal kita juga. Iya, baik. Pak Jun, kembali ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran. Yang ingin Pak Jun buat untuk memajukan madrasah ini apa, Pak Jun? Saya ingin madrasah aliyah itu benar-benar menjadi favorit masyarakat di wilayah Kedondong. Walaupun memang sekarang madrasah itu sudah menjadi pilihan. Betul. Tetapi saya ingin tampil beda lah dari apa yang mereka tahu sebelumnya. Gitu. Kalau untuk penerimaan siswa barunya setiap tahunnya bagus nggak nih Man 1 Pesawaran? Penerimaan siswa baru di Man 1 Pesawaran itu sama lah dengan di Bandar Lampung, sudah membuang siswa. Tetapi menolak. Menolak.
Tetapi karena di sana itu kan wilayahnya terbatas, tidak sebanyak di kota ya. Jadi jumlah pendaftar yang tertolak itu tidak sebanyak di kayak Man 1 Bandar Lampung misalnya. Tapi memang sudah ada proses seleksi lah di sana untuk memilih yang lebih unggul masuk ke Man 1 Pesawaran. Banyak nggak ini, Pak? Setiap tahunnya? Setiap tahunnya itu yang kita tolak itu bisa mencapai 3-4 kelas. Ini lumayan banyak loh, Pak. Artinya memang Man 1 Pesawaran itu sudah benar-benar menjadi pilihan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya. Betul. Baik. Yang membedakan Pak Jun, Man 1 Pesawaran dengan madrasah yang lain apa nih? Ya. Jadi di Man 1 Pesawaran itu saya membiasakan anak-anak itu untuk selalu hadir lebih pagi, dan pada saat hadir itu yang paling utama adalah salim kepada guru yang menyambut. Baik. Nah, salim itu juga tidak boleh sembarangan. Tidak sembarangannya gimana tuh? Jadi salim itu ada yang salim itu anak itu ditaruh di pipi tangannya, ada ditaruh di ini kan ada ya, bahkan bukan di anak-anak kadang-kadang. Nah, saya selalu menegur anak-anak salim yang salah seperti itu. Jadi salimlah dengan yang sesuai dengan yang baik, mulai ditempelkan di dekat. Nah, itu menjadi kalau kebiasaan dan kalau kita melihat itu kayaknya lebih anak-anak itu lebih ada takzimnya kepada guru atau orang tua. Betul. Dan itu saya tanamkan supaya di rumah pun seperti itu. Seperti menanamkan kebiasaan yang baik ya, Pak. Nah, karena kalau kita lihat anak-anak itu salaman atau salim itu ditaruh di pipi atau di atau kena takut bedaknya luntur atau apa, itu kita ngelihatnya sepertinya setengah tidak ikhlas. Iya. Kurang takzim. Gitu. Kemudian Pak Jun? Kemudian saya menekankan kepada anak-anak, memberikan suatu pembiasaan agar nanti bisa diaplikasikan pada saat anak-anak itu nanti sudah lulus dari madrasah, terjun di masyarakat, itu bisa tampil lah, ini loh anak madrasah gitu loh. Alumni madrasah aliyah, utamanya madrasah Man 1 Pesawaran. Jadi anak-anak ini selama saya ada di Man 1 Pesawaran itu, saya menekankan anak-anak itu bisa melakukan pengurusan jenazah, menyolatkan, kemudian nanti juga bisa menjadi seorang bisa memimpin khutbah dan kultum di masjid-masjid atau musola sekitarnya. Saya tertarik dengan pemulasaran ya Pak nyebutnya jenazah ini ya, mulai dari menyolatkan, kemudian mengkafani dan seterusnya, memandikan dan mengkafani. Ini dilakukan di Man 1 Pesawaran. Hanya sebagai program insidental atau seperti apa Pak? Tidak. Jadi ini maka saya bilang tadi saya memberikan sedikit penekanan kepada anak-anak itu. Kalau biasanya itu kan hanya sebagai mata pelajaran ya, yang memang salah ada satu lah ya, praktek gitu praktek ya Pak ya. Nah kalau di sini tidak, jadi saya rutin itu di saat waktu luang, biasanya pada saat habis semester atau tengah-tengah ini, anak-anak itu seluruhnya dari kelas 10 sampai kelas 12 itu praktek itu. Betul. Jadi mulai dari memandikan, kemudian mengkafankan, sampai nanti menyolatkan. Baik. Nah, ini kan hal-hal yang sedikit sebenarnya kalau di masyarakat itu hanya dilakukan orang-orang tertentu. Betul. Orang-orang tua lah kalau bisa. Iya, betul. Jarang sekali itu dilakukan oleh remaja anak muda ya. Nah ini saya berikan karena ini menjadi modal kita. Karena ini yang akan kita hadapi di masyarakat. Pasti ada yang meninggal, pasti keluarga kita juga ada yang berpulang ya. Sehingga anak-anak kita itulah yang harus tampil. Betul. Kalau kebanyakan masyarakat atau lagi anak-anak melihat jenazah itu takut, apalagi ingin memandikan. Betul. Nah, tapi ini kita tekankan kepada anak-anak biar mereka bisa terjun sampai pada saat praktek itu yang dilakukan, yang dibungkus ya orang beneran gitu loh, temennya bergantian dengan temennya. Ini malah lebih seru ini. Hal-hal semacam ini melibatkan siswa untuk praktek secara langsung, yang dipraktekkan pun siswa juga, ini pasti jadi lucu, jadi seru, jadi bersemangat gitu ya Pak. Sampai pada saat ditutup itu temennya menjadi minta tolong, nggak bisa napas.
Karena ditutup pakai apa Iya. namanya? Pakai kapas. Itu dipraktekkan benar-benar. Jadi Iya. prakteknya itu tertanam benar oleh anak-anak dan mereka merasakan seperti ini. Gitu. Pembelajaran tentang pemulasaran jenazah ini rutin dilakukan, Pak? Rutin. Bukan hanya misalnya ini kan salah satu mata pelajaran agama ya. misalnya. Salah satunya adalah praktek mengkafani jenazah misalnya. Ini rutin dan terus-menerus dilakukan di Man Satu Pesawaran. Oh. Jadi saya memang menginginkan anak-anak itu supaya benar-benar tahu dan paham. Betul, karena untuk semua tingkatan. Iya, betul. Dari kelas 1 11 10 sampai 11 dengan 12. 12. Baik. Ini menarik Pak Jun. Karena betul yang disampaikan Pak Jun bahwa kita itu kekurangan tenaga-tenaga yang memang bisa untuk mengurusi hal ini. Mungkin di kampung saya misalnya itu hanya ya benar kata Pak Jun, yang tua-tua aja yang bisa gitu. Tapi generasi muda kemudian bisa mengkafani jenazah itu keren deh pokoknya. Iya. Ini akan terus dilakukan ya Pak Jun untuk jadi selama siswa itu ada di Man Satu Pesawaran, kita akan latih anak itu untuk supaya terbiasa. Betul. Supaya terbiasa, bukan bisa tapi terbiasa. Sehingga tidak kaku dan tidak canggung gitu. Dan siap untuk praktek di masyarakat. Oke, selain tadi pemulasaran jenazah, ada lagi tadi khutbah dan ceramah ya Pak? Khutbah dan kultum ya. Khutbah dan kultum di masjid atau musola sekitar. Kalau yang sekarang sudah ada yang praktek belum Pak? Jadi anak-anak ini sudah kita sebar di beberapa musola dan masjid di sekitar. Yang sekarang ini di kelas berapa Pak? Di bulan Ramadan ini. Oh oke. Jadi mereka ngisi kultum sekaligus di beberapa masjid ada masjid yang sudah juga diisi menjadi imamnya untuk sholat. Oke, imam sholat, khotibnya. Untuk sholat Jumat. Untuk sholat Jumat. Kita kirimkan surat dari madrasah secara resmi kepada pengurus masjid. Bahwasanya sebagai media pembelajaran sekaligus siar lah. Iya betul. Dan itu diterima oleh masyarakat. Diterima. Luar biasa. Artinya memang itu mulai dari kelas berapa Pak yang bisa diterjunkan ke masyarakat? Dari mulai kelas 11 dan 12. Oh baik. Artinya mereka memang sudah melewati tahap pelatihannya di kelas 10-nya 11-12 sudah bisa terjun di masyarakat. Dan di madrasah juga setiap kita kan sholat Jumat di madrasah. Di madrasah kita sholat Jumat. Nah itu memang sudah kita jadwal. Siswanya bergiliran. Jadi salah satu targetnya adalah pembiasaan kepada siswa agar nanti bisa tampil juga di masyarakat. Betul. Ini luar biasa loh Pak Jun. Mudah-mudahan ini terus berlanjut ya Pak Jun ya. Sehingga produk kita, output kita dari Man Satu Pesawaran ini benar-benar bisa terpakai di masyarakat. Kemudian untuk ekstrakurikulernya Pak Junedi gimana nih di Man Satu Pesawaran? Man Satu Pesawaran itu eskulnya banyak. Mulai dari pramuka, kemudian ada taekwondo, futsal, kemudian ada hadroh, ada juga seni, macam-macam banyak sekali ya. Dan itu diminati oleh semua siswa. Dan lebih uniknya lagi siswa-siswi kita di Man Satu Pesawaran. Saya pertama kali di sana saya agak sedikit oh ini luar biasa sih. Jam 11, jam 12 tuh mereka masih latihan di lapangan. Semangatnya. Dan saya lihat ini potensi anak-anak untuk berkembang menciptakan hal-hal baru itu bisa. Gitu loh. Karena mereka terkait dengan kegiatan-kegiatan eskul itu luar biasa semangatnya. Betul. Nah, ini Pak Jul, ini yang tidak kalah pentingnya adalah salah satu outlook Kementerian Agama di 2024 adalah memenangkan pertarungan digital. Untuk di Man Satu Pesawaran. Ini sudah siap belum untuk bertarung secara digital di tahun 2024? Jadi Man Satu Pesawaran ini untuk digital madrasah ya. Kita sudah mulai melakukan untuk perpustakaan digital dan kelas digital. Perpustakaan digital ini kan, jadi perpustakaan itu selama ini kan kebanyakan siswa-siswi itu ngelihat perpustakaan ya cuma buku saja kan. Buku-buku tua yang menumpuk. Tapi kita berharap perpustakaan itu jadi tempat yang menyenangkan juga. Betul. Jadi tempat yang menyenangkan dan siswa-siswi itu mau ke perpustakaan. Betul. Karena kalau secara digital mungkin akan lebih menarik ya Pak. Sampai saya punya program tapi belum sempat dilaksanakan. Itu saya akan buat sejenis undian atau bagi barang siapa siswa yang sudah membaca satu buku, dia bisa menceritakan
apa isi bukunya secara garis besar, itu akan kita kasih hadiah. Reward lah Reward ya lah. untuk ini siswanya. Walaupun nanti anak itu awalnya hanya ingin mengincar Hadiah, tetapi kan menjadi kebiasaan. Betul. Akhirnya. Untuk kelas digitalnya Pak Junaidi? Untuk kelas digitalnya kita lagi berupaya supaya memiliki data besar yang bisa terkoneksi database-nya. untuk antar madrasah. Oke. Kita masih berupaya. Ini salah satu program Kanwil juga Iya, mungkin salah ya. satu program Kanwil yang memang harus kita aplikasikan di level madrasah di satuan pendidikan. Dan saya sangat mendukung itu karena itu sangat dibutuhkan oleh siswa-siswi kita. Nah, diantaranya lagi adalah terkait dengan penggunaan media sosial. Ini Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung sudah menerbitkan SE nomor 1 tahun 2024 tentang pemanfaatan media sosial, Pak Jun. Ini juga salah satu upaya kita untuk memerankan pertarungan digital. Kan siswa kita itu semuanya hadir dan ada di dunia maya. Ini gimana Pak Jun mensiasati hal ini? Ya, terkait dengan dunia digital, saya selaku kepala madrasah itu selalu menyampaikan kepada anak-anak agar dengan bijak, karena itu penting. Iya. Kalau untuk ditanya, punyakah mereka? Sudah pasti punya. Akun medsosnya? Akun medsosnya. Okay. Sudah pasti punya kalau anak-anak. Kalau medsos resminya di Man Satu Pesawaran? Man Satu Pesawaran kita punya medsos resminya, itu yang OSIS-nya ada, kemudian yang official untuk Man Satu Pesawaran juga ada. Dan alhamdulillah kita selama bulan Ramadan ini tayang selama 20-30 hari itu terkait siar Ramadan. Ada siar Ramadan yang dilakukan oleh siswa. Iya. Video-video ceramah agama gitu ya. Kultum, ceramah agama, bahkan film-film pendek terkait agama. Film Pak Jum, bukan film. Iya. Film. Film Majis. Mas, namanya lidah orang Sumatera. Iya. Oke. Itu anak-anak sampai antusias. Artinya memang sudah, walaupun bukan di pusat kota Provinsi Lampung, walaupun di Pesawaran, tetap digital ini tetap menyentuh lah di seluruh lini di Man Satu Pesawaran. Benar. Baik, Pak Jun tadi sudah bicara tentang ekskul, tentang beberapa program di Man Satu Pesawaran. Nah, sekarang yang paling penting ini terkait dengan program yang menyangkut akademik. Mungkin bisa diceritakan. Jadi kalau terkait program akademik ini, kita itu memberdayakan guru-guru kita untuk melatih anak-anak untuk supaya berprestasi. Dan itu ada tahapannya. Nanti setelah anak-anak itu sudah berada di tahapan pertama ya, umpamanya untuk mengikuti suatu lomba KSM lah contohnya. Itu di level guru untuk awal itu kita memberikan kepercayaan kepada guru-guru kita. Memberikan pelatihan juga enggak untuk gurunya, Pak? Justru itu kita rutin. Sekarang ini sedang berlangsung juga pelatihan KSM. Untuk guru atau untuk siswanya? Untuk siswa. Oh, baik. Dan kemarin kan baru dilaksanakan KSM untuk level madrasah atau sekolah. Nah, nanti setelah mereka naik ke tingkatan selanjutnya baru kita pakai pihak ketiga untuk memperdalam dan memberikan nuansa yang berbeda sehingga anak-anak itu lebih matang lah nanti dalam penyelesaian soal dan persiapannya. Baik. Artinya Pak Jun juga harus tetap concern ya terhadap prestasi-prestasi akademik di Man Satu Pesawaran ya. Kalau untuk SDM-nya Pak Jun sudah memadaikah di Man Satu Pesawaran? Alhamdulillah. Guru, kemudian tenaga kependidikan lainnya. Guru di Man Satu Pesawaran itu banyak dari lulusan luar justru. Iya. S2-nya. Luar itu dari mana? Maksudnya bukan dari Provinsi Lampung ya. Oh iya. Pikiran saya udah dari luar negeri ya. Oxford, Harvard. Nggak bisa dipancing sedikit kayaknya. Pikirannya jauh Pak Jun. Pikirannya jauh. Ya gitulah imajinasi seorang host ya. Kalau enggak nggak hidup. Artinya memang bervariasi lulusan mungkin dari mana saja nih Pak Jun? Ada yang dari Semarang, Undip, UGM, UI. Artinya kalau secara SDM sudah lumayan mumpuni. Baik. Dan bisa dikatakan udah hampir 50%. Hampir 50%. Oh, iya. Hampir ya. Kalau tenaga kependidikannya juga aman.
tenaga pendidikannya ya di sini kita banyak yang honor. Oh iya. Oke, untuk menunjang semuanya ini kan kita juga perlu sarana prasarana nih. Ini supaya didengar para pengambil kebijakan nih. Ini kabinnya pasti nonton nanti. Untuk sarana prasarana sendiri di Man 1 Pesawaran, Pak Jun bisa diceritakan? Man 1 Pesawaran ini kita punya asrama ya. Kemudian alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada. Ada asramanya? Ada asrama ada boardingnya? Iya. Oh, putra aja? Putra. Dan mudah-mudahan di 2025 kita mendapatkan lab terpadu. Oh, mudah-mudahan. Saya tertarik dengan yang asrama ini, Pak. Untuk yang asrama ini siswanya menginap di asrama berapa orang? Untuk saat ini kalau untuk asrama ya kita ini belum banyak. Oke, masih baik. 20 satuan siswa. Baik. Nanti akan lulus ada sekitar 9 siswa. Kembali ke sarana prasarana Pak Jun biar didengerin lagi. Sudah punya asrama, terus perlu apa lagi? Aula yang bagus sudah punya. Gedung sekolahnya atau gedung madrasahnya sudah oke. Ya, kita selalu di sarana ini selalu kita tingkatkan. Dan sekarang ini kita lagi proses pemasangan paping yang lama dibongkar. Jadi kita pasang di lapangan itu. Sekaligus kita bikin untuk lapangan basket dan lapangan futsal. Untuk upacara kan sudah ada yang lama. Nah itu karena dia sudah lama dan rusak kita bongkar lalu dipasang lagi. Kemudian ruang kelas yang menyenangkan lah, ruang guru juga yang menyenangkan itu. Betul. kita sudah saat ini kan di ruang guru Man 1 Pesawaran itu ya sudah sedikit lebih menyenangkan lah, sehingga guru-guru sudah lebih rapi. Guru-guru itu semangat lah untuk mengajar ya Pak Jun ya. Pak Jun, saya kembali lagi ke Man 1 Pesawaran. Yang membedakan Man 1 Pesawaran mungkin secara kultur masyarakat, secara apa gitu dengan madrasah-madrasah yang lain itu apa sih Pak Jun? Man 1 Pesawaran ini kan berada di lingkungan masyarakat pribumi ya. Iya. Tapi sudah berbaur lah. Tapi sebagian besar masyarakat pribumi. Jadi masih menempel kebiasaan-kebiasaannya. Seperti apa itu misalnya? Seperti kalau kegiatan budayanya, kemudian kegiatan kearifan lokalnya lokal, ya. Jadi termasuk cara pandang orang tua juga. Ya sudah modern tapi masih ada. Karena kita berada di lingkungan masyarakat pribumi ya. Nah itu sebenarnya sangat menarik buat saya karena ini potensi juga loh Pak Jun. Benar. Karena adat budaya itu kalau bukan kita yang melestarikan dan melaksanakan, nah itu akan hilang. Seperti kata Profesor Sita Nala Arsat, itu dia pernah menyampaikan kepada saya, 80 tahun ke depan bahasa yang bisa hilang itu bisa hilang itu bahasa Lampung. Kenapa Pak? Karena bahasa Lampung itu sekarang itu kepada anak-anak ya, itu tidak dibudayakan untuk berbicara bahasa Lampung. Tapi ini masih jadi muatan lokal nggak sih Pak di madrasah? Di madrasah pelajaran masih ada ya, kan? Utamanya untuk sekolah dasar ya. Kalau sama aliyah sudah tidak lagi? Aliyah sudah tidak lagi. Baru cuma di kemarin kalau tidak salah pernah untuk semua tingkatan itu untuk ada muatan lokal. Bahasa daerah ya. Tapi sekarang udah nggak lagi ya. Sekarang karena sudah ada beberapa pilihan boleh memilih karena mungkin ada pilihan lain betul. Pilihan yang lain. Nah itu dirasakan sih oleh kita di level masyarakat ya. Kalau orang tuanya saja berbicara bahasa Lampung, ini yang suku Lampung ya, berbicara bahasa Lampung dengan anaknya sudah tidak lagi, bagaimana dengan anaknya nanti? Berarti Pak Jun sama Bu Tri di rumah pakai bahasa Lampung ya? Dengan orang tua. Dengan orang tua. Nah, di sayanya kadang-kadang. Nah itu yang sudah dirasakan. Padahal ini sama-sama nih satu suku nih, harusnya kan lebih kuat nih. Dan mungkin itu bukan hanya di saya ya, mungkin di lain juga, keluarga yang lain juga merasakan itu. Harusnya nih Pak Jun yang mulai. Beda dengan bahasa Jawa atau bahasa Palembang, tapi kan di masyarakat atau di pasar atau apa kan digunakan ya. Iya. Jadi selalu berkesinambungan. Nah kalau bahasa Lampung ini agak sedikit ada inklusif mungkin ini karena relatif lebih sulit ya bahasa Lampung. Kalau bahasa Palembang kan Melayu lebih
lebih mudah. Iya. Lebih mudah untuk Bisa jadi, diikuti. Kalau bisa bahasa jadi. Lampung, saya sudah 26 tahun ya di Lampung, masih terbata-bata juga Pak bahasa Lampung. Apalagi nanti di level anak-anak kita kan? Iya, lebih Iya. susah lagi ya. Nah, Oke. itu. Oke, baik. Pak Jun, salah satu program prioritas Kementerian Agama adalah moderasi beragama. Kemudian dan ini tahun 2023 kemarin itu seluruh madrasah seprovinsi Lampung diwajibkan atau diharuskan untuk menyelenggarakan penguatan moderasi beragama di minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikannya. Untuk MAN 1 Pesawaran gimana Pak? Alhamdulillah seluruh tenaga pengajar di MAN 1 Pesawaran Sudah mengikuti atau melaksanakan untuk kegiatan moderasi beragama ini. Ada nggak dampaknya Pak di para guru dan tenaga pendidikan ini? Kalau saya lihat secara pribadi ada. Seperti apa? Jadi kawan-kawan itu lebih di media sosial tadi kembali media sosial itu lebih menjaga dirinya untuk tidak berkomentar negatif. Betul. Gitu. Cara berpikirnya lebih moderat. Pada saat mereka melihat sebuah kejadian-kejadian di medsos, itu bisa menahan diri. Nggak ada yang orang membaca lihat berita di medsos itu terpancing ya. Nah itu alhamdulillah sudah bisa diaplikasikan dengan kawan-kawan. Oke, artinya ini kan kalau gurunya sudah mendapatkan penguatan moderasi beragama kan akan berdampak juga ke siswanya. Gimana Pak Jun melihat ini Pak? Ini sebenarnya sangat luar biasa. Betul, Memang luar betul. biasa, maka program ini harus diadakan oleh kementerian ya. Sehingga masyarakat itu dan anak-anak kita utamanya ya di madrasah itu juga paham tentang apa arti sebuah kedamaian, apa arti sebuah ketenangan, kenyamanan di dalam masyarakat. Tentunya kalau tidak dengan adanya moderasi beragama ini, yang seperti yang sudah banyak kejadian ya tidak nyaman lah buat kita untuk berkehidupan di masyarakat. Walaupun secara umum, secara besar kita ini kan umatnya Muslim ya. Tetapi kan saudara-saudara kita yang non Muslim itu juga kan mempunyai hak yang sama. Dan anak-anak kita itu kemarin itu sempat membuat film tentang moderasi beragama. Oh ada ya? Iya. Yang pada saat kita ada ya, Ajis itu ya, yang kompetisi film moderasi itu kita ada ya? Sempat diikutkan nggak itu Pak? Yang di nasional kan ada juga tuh. Itu ikutnya setelah itu lomba mereka buat karena pada baru saat bikin. Itu momen siswa-siswi perpisahan guru-guru PPL. Mereka menampilkan drama tentang moderasi beragama. Oh, menampilkan drama tapi divideokan. Divideokan. Nanti dikirim ke kita Pak, kita posting. Iya. Mudah-mudahan belum hilang tapi divideokan. Iya, kita posting di media sosial kita dan kita viralkan. Karena untuk media sosial Kanwil Agama ini Pak, Instagramnya aja viewernya sudah hampir berapa sih? 12.000. 12.000. Kemudian YouTube itu juga sudah mulai banyak. Yang masih belum banyak ini X ini. Ini sekaligus kita kampanye hari ini. Karena X itu kan barang baru ya. Iya. Barang lama yang dibarukan. Iya. Ini sekalian ini momen kampanye saya selaku Ketua Tim Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mengajak seluruh siswa MAN 1 Pesawaran untuk buat akun X atau yang dulu namanya Twitter. Ini penting nih Pak Jun supaya teman-teman juga dapat informasi yang lebih banyak lagi gitu. Ini juga amanah dari pimpinan ya untuk Pak Kepala Madrasah supaya siswanya bikin akun X sama guru-gurunya juga. Sudah dilakukan. Sudah ya. Tinggal pemantauan dan mengingatkan lagi. Dan yang paling penting adalah terus follow sesudah punya akun, follow akun X Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Mantap, siap. Kampanye kita hari ini. Baik, ini yang terakhir Pak Jun pertanyaannya. Ke depan Pak Jun pengen buat apa di MAN 1 Pesawaran supaya MAN 1 Pesawaran ini benar-benar bisa sejajar dengan MAN-MAN yang unggul di Provinsi Lampung bahkan di Indonesia. Ini tertarik nih. Saya sangat semangat kalau sudah bahas ini. Ada beberapa hal yang memang sudah ada di benak saya dan bahkan sudah mulai dijalankan. Tapi karena ini masih baru juga saya ya. Baru 8 bulan baru loh. 8 bulan. Saya menginginkan siswa-siswi MAN 1 Pesawaran ini mempunyai hal yang berbeda setelah nanti lulus dari MAN 1 Pesawaran. Tadi terkait keagamaan, tentang pemulasan jenazah dan
ini terkait dengan apa namanya hal yang lain. Contoh, saya ingin siswa-siswi Man Satu Pesawaran itu nanti bisa membuat sebuah produk, contoh salep atau kosmetik gitu ya, yang bisa nanti mempunyai nilai jual, memanfaatkan tanaman-tanaman di lingkungan sekitar. Dan ini sudah pernah saya biasanya itu apa Pak, tanaman-tanaman di lingkungan sekitar madrasah yang bisa dibuat produk kosmetik itu? Nah, kalau yang untuk produk kosmetik ini kan macam-macam sih, ada yang lidah buaya, kemudian talas atau sejenis apa namanya, banyak lah. Tapi kayak lidah buaya, saya tuh cari lidah buaya, bibit lidah buaya yang besar gitu ya. Ini dulu kan sempat ada ya, itu susah. Saya mencari itu karena selain itu bisa menjadi keindahan taman madrasah, itu bisa dimanfaatkan juga. Itu juga lumayan nilai jualnya. Nah itu kalau memang ada info terkait dengan tempat nyari bibit yang lidah buaya besar itu saya minat. Iya. Oke, terkait akademiknya Pak, apa yang mau dilakukan ini ke depan? Terkait akademik, saya ingin siswa Man Satu Pesawaran tuh berprestasi tingkat nasional, bahkan internasional. Dan itu selalu saya berdoa setiap habis sholat supaya didengar oleh Yang Maha Kuasa, juara internasional didapatkan. Amin. Pak Jun, terima kasih. Kita terbatas juga dengan durasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, cita-cita dari Pak Junaidi untuk Man Satu Pesawaran ini bisa dikabulkan. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Jun. Sama-sama. Man Satu Pesawaran harus keren. Baik, sahabat religi, demikian tadi podcast bersama dengan Kepala Man Satu Pesawaran, Bapak Junaidi Eskes ya Pak? SPDMkes. Nah salah lagi. Oke, SPDMkes, Junaidi SPDMkes, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, karena kalau bukan Anda, siapa lagi yang bisa mendukungnya? Like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.